Siap. Oke, hai, selamat datang kembali di podcast Temen Ngobrol Ujang. Pada episode kali ini kita akan balik lagi ke tema kesehatan ya, dan menurut saya ini menarik ya mengenai gen gitu. Dengan tajuk disalahkan sejak lahir, apakah gen itu penentu nasib atau tidak sih sebenarnya gitu. Nah, kembali ya ke kalimat pertama tadi disalahkan sejak lahir. Sebuah kalimat yang terdengar begitu berlebihan gitu, tapi tak jarang diam-diam hidup di benak banyak orang. Penyakit menahun, depresi yang membandel, atau temperamen yang susah diredam. Seringkali dikaitkan dengan satu kata yang tak bisa dipilih. Oh, genetiknya kayak gitu biasanya gitu. Orang-orang bilangnya kayak gitu. Tapi bener nggak sih gitu, gen itu adalah takdir yang tak bisa ditawar gitu. Apakah benar bahwa sejak di dalam rahim, hidup ini sudah diberi cetak biru yang tak bisa diubah? So, di episode ini saya akan berbincang dengan teman saya yang juga seorang dokter dan juga sekarang sedang menekuni ilmu biomedis. Nantinya kita akan mengurai berbagai pertanyaan yang sederhana dan mungkin rumit mengenai warisan biologis ini, terus membedakan antara mitos populer dan juga sains yang benar-benar bekerja di dalam tubuh kita gitu. Mari kita coba mengerti ya, apakah gen ini hanya membawa potensi atau juga bisa membawa vonis? Oke, sekarang saya bersama dengan Dokter Garin atau saya biasanya kerap memanggilnya atau akrabnya dengan Mas Garin. Halo Mas Garin. Halo Mas Ujang, aku manggil Mas juga ya kali Ya, ini. boleh, monggo senyamannya aja Mas. Oke, gimana kabarnya Mas Garin? Baik banget. Baik banget. Kuliah gimana? Masih membangun candi Oh iya dong, kanan? kuliah kalau tidak membangun candi bukan Bukan kuliah namanya. kuliah gitu. Benar, Karena pada hakikatnya gitu, kuliah itu membangun candi, membangun proyek gitu. benar. Kan kita semua ber- eh, meneladani Bandung Bondowoso kan. Oke, titisannya Bandung Bondowoso Iya, berarti Mas Garin gitu. i. Kerap kerap banget membangun candi-candi dalam waktu cepat gitu. Iya, Oke Mas, benar. kita kembali ke topik obrolan ya. Kalau Oke, ini Mas, gimana nih? kalau misal kita bicara tentang genetik ya Mas, Hmm. seringkali itu muncul anggapan bahwa itu tuh memang udah dari sananya gitu. Apa sih yang Hmm. dimaksud sama peran gen itu dalam hidup manusia ya? Oke, em, sebenarnya kalau dijelaskan secara singkat agak susah ya, karena memang biasanya kan kuliahnya 2 SKS gitu ya. Ah, Tapi tapi intinya gini sih, gen itu memang kalau ibarat masakan, gen itu hmm, sebenarnya resepnya gitu. Jadi kayak untuk membuat suatu masakan itu butuh panduan gitu kan ya, hmm, untuk membuat panduan supaya masakannya itu sesuai dengan apa yang diinginkan. Nah, resepnya itulah gen. Jadi sebenarnya yang menjalankan hidup manusia itu yang terlihat dari luar itu biasanya kalau di biologi atau di kedokteran kita sebut sebagai fenotip ya. hmm. Jadi fenotip itu kan sifat yang tampak gitu, yang emang terlihat gitu kan, yang bisa kita karakteristik dengan alat indera gitu. Nah, itu untuk bisa menciptakan sifat itu memang dia butuh panduan. Nah, panduan itulah yang namanya genetik gitu atau gen gitu ya. Nah, jadi em, ibaratnya untuk kita bisa berfungsi sehari-hari itu kan banyak yang terjadi ya di dalam tubuh Hmm. kita kan tubuh manusia itu terdiri atas sel-sel ya. Nah, sel itu dia bisa dan di dalam sel itu sebenarnya banyak reaksi-reaksi kimia gitu. Jadi banyak makanya beberapa orang bilang bahwa sebenarnya hidup itu hanya reaksi kimia gitu ya. Jadi ya kan. Nah, untuk bisa menciptakan reaksi-reaksi itu, nah itu butuh yang namanya yang mengatur tuh biasanya protein. Nah, kan kita kalau misalnya dulu zaman SD, SMP kan selalu dibilang ya kayak protein itu zat membangun gitu kan. Hmm. Karena memang tubuh makhluk hidup itu memang yang membangun tuh ya si protein-protein itu. Nah, gimana protein itu bisa terbentuk? Nah, itulah dari gen gitu. Gen itu. Jadi
kalau dibilang peran gen dalam hidup tuh seperti apa sih? Ya dia sebagai yang mengatur gitu, khususnya mengatur si protein itu, dan si protein itu yang nanti akan menjalani fungsi gitu. Mungkin singkatnya gitu kali ya, sebagai gambaran awal gitu. Mungkin nanti lebih lengkapnya kita lihat. Lebih lengkapnya, lebih lengkapnya silakan kuliah kedokteran gitu Oh, benar. atau kuliah biologi. Benar Jadi gen banget itu sih. adalah resep sebenarnya atau semacam Hmm, panduan gitu, panduan dalam menjalankan tubuh gitu ya. Gampangnya hmm, mungkin gitu nggak sih Mas hmm. atau Benar, benar, benar. dan yang mengatur protein juga gitu, laju protein di dalam tubuh manusia atau tubuh makhluk hidup. Nah, kemudian Mas, kalau di dalam kehidupan sehari-hari itu seberapa besar peran gen sih Mas? Seberapa besar peran genetik itu dalam membentuk fisik, kesehatan, atau bahkan bisa nggak sih genetik itu membentuk kepribadian gitu? Hmm, menarik nih. Hmm, Sebenarnya kalau ditanya seberapa besar gitu ya, itu hmm, kan mungkin jawaban yang kita harapkan tuh angka gitu ya. Tapi oke. memang sebenarnya Hmm, peran genetik itu sangat case by case gitu. Jadi memang tergantung aspek apa nih yang mau kita lihat. hmm, Memang benar seperti tadi yang di awal kita ceritakan bahwa gen itu adalah panduan ya, resepnya dari masakan. Tapi untuk dari resep menjadi masakan itu kan prosesnya panjang ya. Dalam hmm, arti sangat bergantung pada siapa yang masak, kualitas bahan, mungkin kualitas alat dan lain sebagainya ya. Jadi dalam arti resepnya ada nih gitu. Tapi hmm, yang mengeksekusi itu kan ya balik lagi ke chefnya atau juru masaknya gitu ya. Dan untuk bisa menciptakan makanan itu ada bahan-bahannya lagi dan alat-alatnya yang dibutuhkan. Sehingga gen itu sama dengan genetik itu. Jadi dalam arti ketika kita punya gen tertentu, yang bisa aja gen itu akan muncul sesuai dengan yang diharapkan oleh si gen itu, tapi bisa aja dia nggak muncul, ya kan, berdasar sesuai dengan yang diatur oleh gen itu. Karena ada faktor lain nih yang namanya lingkungan gitu ya. Kalau hmm, di, nah makanya em, untuk bisa, jadi apakah tadi kesehatan, penampilan, atau bahkan kepribadian apakah ditentukan oleh gen? Sebenarnya em, ada pengaruhnya, tapi nggak nggak hanya gen yang mempengaruhi, karena kembali lagi ke tadi ya si lingkungan itu sendiri. Dalam hubungannya. arti ketika orang mungkin dia punya gen tertentu, gen ini bisa muncul sebagai suatu sifat sesuai dengan tadi bagaimana lingkungan itu akhirnya mendukung dari si ekspresi si gen ini gitu sih. Jadi balik lagi ke apakah seberapa besar gen itu berpengaruh, ya balik lagi ke case-nya. Hmm, Memang ada beberapa case yang gen itu berpengaruh besar, hmm, dalam arti atau bahkan gen sangat berpengaruh gitu. Contohnya mungkin penyakit-penyakit bawaan ya, hmm, penyakit-penyakit bawaan lahir gitu. Itu memang let's say buta warna. Kalau itu memang ya udah emang dari sononya, dalam arti memang gennya lah yang berpengaruh besar. Tapi mungkin kalau kita ngomongin penyakit yang lain, misalnya kayak diabetes gitu, apakah gen berpengaruh besar? Ya ada pengaruh gennya gitu. Dalam arti nggak mungkin dia nggak berpengaruh, karena balik lagi gen itu resep. Tapi em, nggak ada nih resep yang spesifik bilang ini resep untuk diabetes tuh nggak ada gitu loh. hmm, Yang ada tuh hanya resep-resep yang mungkin akan em, memicu atau mendukung seseorang untuk jadi diabetes. Nah, dia bisa muncul atau enggak ya tergantung yang masak gitu. Kalau yang masak dia dia melakukan sesuatu yang membuat akhirnya makanan yang menjadi diabetes, ya orang itu akan jadi diabetes. Tapi kalau misalnya yang masak enggak mengikuti itu, ya ya udah yang keluar yang enggak diabetes gitu. hmm. Itu Oke, sih. jadi ada pengaruh ya, tapi yang jelas ada pengaruh, tapi seberapa besarnya itu tergantung tergantung case-nya gitu. Benar. Kayak tadi di kepribadian memang ada pengaruh, tapi nggak bukan faktor tunggalnya ya, bukan serta merta semata-mata itu dipengaruhi oleh gen saja gitu, tapi ada Hmm, faktor lingkungan gitu yang mempengaruhi hmm, kepribadian. benar. Kecuali kalau tadi ya Mas, apa namanya, kalau penyakit bawaan mungkin udah karena udah dari sononya gitu tadi kayak Mas Garing gitu ya. Hmm.
Jadi ya benar. udah gitu. Kurang lebih gitu sih, walaupun tidak sesederhana itu ya sebenarnya. Ya walaupun jelas sederhana itu, tapi kan mungkin buat apa ya, buat para pendengar gitu, para pendengar yang baru Hmm, pertama kali mendengar ini ya mungkin bisa, yang bisa ditangkap ya itulah mungkin cara cara paling benar-benar. sederhana menjelaskannya seperti itu. Ya, benar. Nah, kalau mau lebih rumit kuliah. Iya lagi, yang kuliah jangan menutup paham ya. Oke, terus Mas, terus ada anggapan juga di masyarakat nih bahwasanya itu gen itu bisa menentukan nasib gitu. Hmm. Dari kalau misal dari sudut pandang biomedis ya Mas, Hmm. apakah itu merupakan sebuah penyederhanaan yang terlalu ekstrim gak sih gitu? Em, lumayan ya, lumayan Lumayan ekstrim ya. ekstrim. Generalisasinya tuh agak ekstrim ya Hmm. sebenarnya. Karena gini, kalau dibilang penentu nasib, kita harus tahu dulu nih sebenarnya yang dimaksud dengan menentukan nasib tuh parameternya seberapa gitu ya. Hmm. Dan arti gini, em, kembalilah karena sebenarnya nasib itu sangat multifaktor ya, dalam arti tidak hanya karena kita melakukan sesuatu lantas menjadi sesuatu yang lain gitu. Jadi begitu juga dengan kondisi fisik gitu. Em, memang tadi ya gen itu bisa berpengaruh sangat besar dan bisa berpengaruh sangat kecil atau bahkan bisa tidak berpengaruh sama sekali. Em, jadi balik ke case-nya lagi sekali lagi gitu. Jadi memang ada kondisi-kondisi tertentu yang sangat amat dipengaruhi oleh genetik, tapi ada kondisi-kondisi tertentu yang tidak dipengaruhi oleh genetik atau kontribusi genetik itu sangat kecil karena faktor yang mempengaruhi si kondisi itu sangat banyak gitu. Hmm. Dan salah satunya adalah lingkungan. Dan kalau kita ngomongin lingkungan, lingkungan itu nggak cuma sekedar, lingkungan itu sangat luas maknanya di biomedik. Dan Hmm. arti mulai dari internal tubuh, mulai dari yang dari dalam tubuh kita sampai di luar tubuh kita itu bisa disebut sebagai lingkungan. Dalam arti seperti yang yang kita lakukan sendiri, misalnya kayak lifestyle ya, pola makan, olahraga, pola tidur. Nah, itu juga termasuk faktor lingkungan dan itu sangat berpengaruh terhadap bagaimana gen itu nanti akan muncul atau tidak. Hmm. Begitu juga dengan faktor-faktor yang tidak bisa kita kendalikan, misalnya seperti polusi udara, atau mungkin kualitas air gitu ya, dan sebagainya, atau infeksi, misalnya dari bakteri, virus gitu ya, yang masuk, itu juga bisa mempengaruhi lagi di bagaimana si gen itu nanti akan bekerja gitu. Hmm. Nah, sehingga em, ketika mungkin seseorang beranggapan bahwa misalnya nih, dia memang pengen jadi tentara misalnya gitu ya. Hmm. Lalu dia kebetulan buta warna gitu. Dan buta warna memang sebagian besar dipengaruhi oleh genetik gitu. Apakah gen penentu hidup bagi orang ini? Mungkin iya gitu ya. Dalam konteks tentara Dalam itu, konteks kalau mau tentara jadi itu tentara. gitu. Kalau mau jadi tentara atau let's say mau jadi dokter atau mau Hmm. jadi insinyur, kan memang mereka nggak boleh buta warna ya, Hmm. ada persyaratannya gitu, sehingga ketika dia buta warna dan memang di dalam kasus buta warna genetik sangat berpengaruh besar, maka ya benar genetik itu mempengaruhi hidup. Tapi ketika misalnya dalam konteks yang lain, ketika misalnya em, tadi misalnya penyakit-penyakit diabetes atau hipertensi gitu. Di mana apakah gen ada pengaruh? Ya benar ada pengaruh. Tapi seberapa besar kan ternyata penelitian menunjukkan bahwa dalam kasus penyakit-penyakit seperti hipertensi atau diabetes itu faktor-faktor lifestyle, faktor-faktor diet, makanan itu lebih berpengaruh lebih besar dibandingkan genetik gitu. Sehingga ya dalam kasus ini apakah gen penentu nasib? Ya kalau saya bilang sih Hmm. nggak menentukan ya kayak gitu. Tapi kita balik lagi, bahkan dalam kasus si tentara tadi, em, point of view-nya juga bisa dari sudut pandang yang lain gitu. Hmm. Dan arti em, dalam arti begini, ketika seseorang itu lahir dan dia sudah tahu gitu kalau misalnya dia memiliki sifat tertentu. Maka yang sebenarnya perlu untuk dilakukan
sebenarnya itulah pentingnya counseling dan itulah pentingnya untuk self awareness gitu. Dalam arti kita harus sadar resiko kita masing-masing. Ketika memang kita sudah sadar gitu bahwa memang em, wah orang tua gue diabetes nih dua-duanya gitu Hmm. kan. Secara teori ketika kita memiliki keturunan diabetes maka kita punya risiko 2 kali lipat lebih besar untuk menderita diabetes gitu. Nah, sehingga tapi dicatat ya ini resiko gitu, Hmm. bukan Bukan pasti ya. penyebab gitu. Nah. Dalam arti bukan pasti gitu. Dalam Hmm. arti kemungkinan kita untuk diabetes memang 2 kali lipat lebih besar. Tapi kan kita masih ada ketika kita masih punya 50% kemungkinan diabetes, tapi kita masih punya 50% lagi kemungkinan tidak diabetes. Hmm. Nah, berarti yang harus kita kejar adalah si 50% yang kita kemungkinan tidak itu gitu. Jadi sebenarnya apakah dia penentu nasib? Ya mungkin menentukan nasib, tapi sebenarnya tergantung sudut pandang kita nih gitu. Hmm. Kita menyikapinya seperti apa gitu. Apakah kita menyikapinya sebagai sesuatu yang life changing atau sebenarnya sesuatu yang oh ya udah cuma sekedar em, apa namanya ya kayak hmm, pengingat gitu Hmm. atau untuk kayak gitu sih. Oke, jadi nggak menentukan nasib banget gitu. Sebenarnya ada Mm-mm. faktor-faktor lain juga gitu. Benar. Nggak serta merta oleh gen, kecuali kan tadi buta warna gitu. Memang Mm-mm. kalau misal anak buta warna itu pasti orang tuanya buta warna juga gitu ya, Mas. Tapi kalau Mm. misal anaknya itu diabetes, oh gimana ya? Orang tua itu Oh, ketua diabetes, lantai belum ya. tentu anaknya itu diabetes, tapi punya Benar. potensi lebih besar buat diabetes, tapi nggak pasti diabetes. Benar. Itu kan tadi ya ada pengaruh sangat besar, ada pengaruh besar, kecil, atau tidak terpengaruh. Itu boleh disebutin nggak sih Mas contoh-contohnya gitu. Misal, oh ini gen Hmm, ini pasti pengaruhnya terhadap, tadi contohnya kan buta warna gitu. Ada ya. case-case lain nggak sih yang misal penyakit yang ekstrim atau yang biasa aja gitu, yang dipengaruhi oleh gen, ada yang pengaruhnya besar, ada yang pengaruhnya kecil, atau justru gen itu tidak terpengaruh oleh penyakit yang ada di tubuh manusia. Hmm, Hmm. oke. Sebenarnya gini sih. Kalau ada sebenarnya ya kayak tingkatan seberapa besar gen itu berpengaruh. Hmm. Sebenarnya ada list-list penyakitnya, tapi jujur memang saya sendiri tidak hafal gitu ya Nah. list-listnya gitu. Tapi memang biasanya penyakit-penyakit yang dipengaruhi oleh genetik secara langsung adalah penyakit-penyakit yang memang dia berada pada, jadi gini, mungkin saya lupa cerita dikit ya, kalau Hmm. misalnya kita ngomongin genetik, maka kita ngomongin yang namanya struktur DNA. Mungkin beberapa Hmm. orang sudah tahu ya yang namanya DNA. Jadi di dalam sel kita itu terutama di dalam inti sel, jadi kan sel itu punya inti. Nah, di dalam inti itu memang ada struktur yang namanya DNA. Nah, mungkin udah familiar nih orang-orang kan tahu ya ada tes DNA gitu ya. Nah, kenapa sih tes DNA tes kayak ini anaknya tertukar, coba kita tes DNA gitu ya. Nah, Hmm. kenapa sih ada yang namanya tes DNA gitu? Karena memang DNA itu sebenarnya suatu molekul yang tadi membawa sifat-sifat itu gen. Jadi DNA itu dia punya struktur-struktur yang unik yang memang setiap manusia itu, setiap individu itu beda gitu ya. Hmm. Ada kemiripan tapi tidak sama persis gitu. Nah, nah struktur yang unik inilah yang disebut sebagai gen gitu ya. Yang mana nanti struktur yang unik ini akan tadi ditranslate menjadi em, molekul-molekul lain yang nanti mempengaruhi hidup kita gitu. Nah, em, apa sih tadi ceritanya? Oh ya benar. Penyakit ya. Penyakit Nah, gitu. nah, ketika penyakit ini dia berada eh, tepat langsung di struktur gennya langsung gitu ya, dan memang istilahnya kalau resep nih ya, resepnya tuh beneran menyebutkan bahwa ini adalah resep membuat buta warna gitu. Hmm. Bisa dipastikan, nggak bisa dipastikan juga sih ya, kan baik lagi faktornya banyak ya. Tapi Hmm. sebagian besar, kemungkinan besar maka ya udah makanan yang keluar ya pasti buta warna gitu loh, ya kan gitu ya. Hmm. Karena dari awal resepnya sudah menunjukkan hal itu gitu. Nah, maka penyakit-penyakit yang ditentukan oleh gen itu biasanya penyakit-penyakit yang memang sudah tertulis gitu di dalam DNA-nya gitu ya. Contohnya tadi buta warna, atau ada yang namanya albin nggak punya pigmen melanin sehingga kulitnya putih, rambutnya putih, bahkan pupil matanya juga putih gitu ya. Nah, itu
juga tidak berwarna gitu ya. Nah, itu juga itu merupakan itu contoh penyakit-penyakit yang memang ditangani oleh gen. Mungkin yang lain lagi hemofilia. Jadi ada tuh gangguan koagulasi ya, gangguan pembekuan darah. Jadi kalau dia luka itu lukanya susah nutup tuh ya kan, Hmm. karena penyakit namanya hemofilia. Bahkan hemofilia sendiri itu ada mayor, ada minor, itu banyak ya. Jadi tergantung lagi tadi resepnya gitu, tergantung lagi tadi struktur yang dipengaruhi itu seperti apa gitu. Jadi dan banyak kalau dibilang penyakit-penyakit gini itu tuh banyak banget. Jadi kalau di list mungkin agak sulit ya gitu. Jadi Karena saking itu saking banyak banget banyaknya gitu. gitu ya, Mas. Mulai dari penyakit yang umum sampai penyakit. Iya benar, mulai dari penyakit yang umum sampai penyakit yang rare, yang langka itu juga Hmm. ada gitu. Penyakit yang langka yang mungkin se-Indonesia paling cuma 3 orang gitu. Ada, tapi itu ada, itu Hmm. terjadi gitu. Ya, gitu. Jadi ada, nah penyakit-penyakit yang seperti itu sifatnya maka dia genetik besar. Nah, turun lagi ke bawah, ada yang mungkin sekitar 70-80% mempengaruhi gitu. Misalnya kayak kanker, gimana nih ngomongnya? Kayak Ker. cancer atau kanker gitu ya. Hmm. Nah, kanker itu ada pengaruh gennya, tapi ada juga pengaruh lingkungannya. Dalam arti, em, secara umum kanker itu kan kayak ini ya, kayak sebenarnya tubuh kita tuh sudah pasti tumbuh dan berkembang ya. Namanya pasti sel itu pasti membelah gitu setiap Hmm. harinya. Nah, ya karena kita balik lagi karena kita memang tumbuh dan berkembang gitu ya. Tapi memang ada masanya ketika sel itu harus dia tuh pembelahnya nggak terkontrol. Nah, itulah yang kita sebut sebagai kanker, ya kan? Jadi harusnya nggak tumbuh jadi tumbuh gitu. Nah, kenapa Hmm. bisa kayak gitu? Nah, kenapa bisa seperti itu? Karena sebenarnya pertumbuhan sel, pembelahan sel itu kan sesuatu yang normal dan itu memang sudah diatur di gennya. Dan berarti semua manusia, nggak cuma manusia, semua makhluk hidup itu pasti punya gen, punya gen yang mengatur pembelahan sel gitu ya. Entah itu dia nyuruh selnya membelah atau nyuruh selnya berhenti membelah gitu. Jadi dan itu sudah diatur sedemikian rupa di dalam sel kita. Nah, ketika si pengaturan ini rusak, dalam arti harusnya nih apa namanya dia harusnya nggak membelah, tapi semalah resep yang dikasih itu ada resep nyuruh dia membelah gitu. Hmm. Atau kebalikannya, harusnya dia sudah membelah dan harusnya berhenti, tapi yang nyuruh berhenti nggak datang gitu kan, Hmm. gitu ya kan. Jadi nah, otomatis tadi pertumbuhannya juga nggak terkendali. Sehingga di situ ada nih pengaruh gen di dalamnya. Kenapa? Kok bisa sih gen berpengaruh ya Kak? Tadi karena gen lah yang mengatur pembelahan sel gitu. Tapi kapan pengaturan ini? Tapi kan pembelahan sel ini sebenarnya sesuatu hal yang normal ya. Hmm. Nah, kapan dia tidak? Kenapa dia bisa jadi nggak normal? Nah, itulah pengaruh lingkungan tadi gitu. Jadi ada faktor-faktor tertentu yang mempengaruhi gen ini harusnya muncul jadi nggak muncul, atau Hmm. kebaikannya harusnya nggak muncul jadi muncul gitu loh. Jadi yang nah gitu, atau bahkan penyakit lain yang mungkin juga terlihat tidak terpengaruh oleh gen tapi bisa terpengaruh oleh gen adalah infeksi misalnya. Hmm. Infeksi itu kan sebenarnya sesuatu yang dari luar ya, dalam arti itu kan disebabkan oleh patogen ya, entah itu virus, bakteri, jamur gitu, atau cacing gitu ya. Nah, itu kan sebenarnya sesuatu yang dari luar masuk ke dalam tubuh gitu ya. Tapi ada juga pengaruh gen di dalamnya, walaupun sangat kecil ya, walaupun tidak sebesar tadi penyakit-penyakit yang kayak misalnya tadi penyakit genetik bawaan lahir, Hmm. atau penyakit kanker, atau tadi penyakit diabetes, di hipertensi, dan lain sebagainya gitu. Tapi infeksi itu juga ada nih pengaruh gennya. Gen apa sih yang berpengaruh? Ada gen yang mengatur imun. Nah, jadi kayak misalnya ketika bakteri masuk ke dalam tubuh atau zat asing masuk ke dalam tubuh, harusnya tubuh kan punya perlindungan ya, Hmm. punya perlindungan untuk menyerang gitu. Nah, perlindungan setiap orang ini kan bisa beda-beda ya, dan itu balik lagi ke faktor lingkungan juga sebenarnya, ke makan, ke tidur, dan sebagainya. Tapi ada juga faktor genetik di dalamnya. Dalam arti emang ada beberapa orang yang em, mungkin dia punya variasi-variasi gen tertentu Hmm. yang membuat imunnya itu lebih kuat atau lebih lemah gitu. Sehingga ketika ada patogen yang masuk, dia jadi lebih mudah sakit atau justru lebih tidak mudah sakit gitu. Hmm. Jadi infeksi pun juga ada pengaruh gen genetik.
Nah, apa sih kondisi di mana genetik tidak berpengaruh sama sekali? Nah, contohnya adalah kasus-kasus ketabrak mobil gitu ya, luka gitu ya. Atau kalau dalam kedokteran itu kita sebutnya trauma ya. Jadi Hmm. trauma fisik tapi ya bukan trauma psikis ya. Beda Gitu. Nah, gitu ya. kalau trauma, nah beda soalnya. Sama-sama trauma soalnya kita ngomongnya kebetulan Hmm. gitu. Ya, gitu. Jadi, nah kasus-kasus trauma itu memang tidak dipengaruhi lagi karena memang ya udah emang saya masa lalu gitu kan gitu. Kayak gitu. Nah, jadi kayak gitu. Jadi em, kalau dibilang secara umum ya seperti itu sih pengkategorian penyakitnya gitu. Tapi memang balik lagi setiap penyakit atau setiap kondisi itu porsi genetik dan lingkungannya itu ya beda-beda gitu. Dan beberapa penyakit dan kondisi itu bahkan belum kita temukan kayak Hmm. faktor-faktor apa yang mempengaruhi karena memang masih dalam tahap penelitian gitu. Jadi Ya. belum bisa kita simpulkan gitu kayak sebenarnya ada nggak sih pengaruh gen di dalamnya gitu. Gitu. Hmm. Itu belum kayak gitu sih. Nah, menarik tadi Mas, bahwasanya kanker itu kan tadi disebutin sama Mas Garin itu adalah sebuah apa ya, disebabkan oleh pembelahan sel yang mungkin berlebihan atau tidak terkontrol dalam makhluk hidup. Nah, aku jadi punya pertanyaan konyol juga gini. Oh, gimana tuh? Ah, tidak ada pertanyaan Terus konyol ya. terus tumbuhan itu berarti bisa berpotensi kena kanker juga dong Mas gitu. Oh, kalau gini, sejujurnya saya dokter manusia ya, jadi agak Enggak, karena paham. kalau bicara soal konteks Oh iya makhluk benar-benar. hidup gitu tadi kan. Ah. Nah, benar. Tapi kalau ditanya apakah tumbuhan bisa terkena, Hmm. itu bisa ada semacam kanker di tumbuhan, sebenarnya ada Oh, gitu ada. ya. Dan arti memang setiap makhluk hidup gitu ya, itu Hmm. kan mereka tumbuh dan berkembang gitu. Nah, ketika pertumbuhan dan perkembangan ini terganggu, ya otomatis tadi bisa terbentuk kanker juga gitu loh. Jadi kalau ditanya apakah tumbuhan juga kanker, ya bisa-bisa aja. Cuma emang kebetulan kalau ditanya spesifiknya mekanismenya mungkin saya kurang tahu ya gitu. Karena Hmm. kebetulan saya dokter manusia gitu. Hmm. Gitu. Tapi secara teori emang ada gitu. Memang bisa. Teori mah. Tapi mungkin lebih lanjutnya mungkin bisa ditanya kepada dokter tumbuhan gitu. Dokter Benar, tumbuhan itu berarti anak pertanian gitu pertanian ya. berarti ya. Benar. Mungkin mereka lebih tahu gitu apa Hmm. anak biologi gitu ya Nah, yang ya. concernnya ke tumbuhan juga gitu. Tumbuhan gitu. Buat Benar. lebih detailnya mungkin nanti bisa dieksplor ke sana gitu. Tapi kalau Benar. potensi secara teori memang memungkinkan gitu ya. Hmm. Terus Mas, gimana sih sains itu melihat interaksi antara genetik dan lingkungan yang mana gini, gini. Bagaimana sains itu melihat interaksi antara genetik dan lingkungan mana yang lebih dominan dalam membentuk seseorang? Itu pertanyaan. Oke. Hmm. Menarik ya. Jadi kalau Hmm. misalnya kita ngomongin bagaimana sains menentukan, memang jatuhnya kita tergantung pada ini ya. Emang kita punya metode-metode penelitiannya ya. Jadi Hmm. hmm, sebenarnya ini juga lumayan eh, kontroversi dalam arti gini. Metode penelitian itu kan sangat luas ya dalam Mas, arti setiap ahli itu pasti punya mazhabnya dan pasti punya cara bagaimana mereka menjawab pertanyaan gitu. hmm. Nah, tapi secara umum ya kita eh, tadi lihat yang ada yang observasional, ada eksperimental gitu-gitu. Nah, kalau kita ngomongin spesifik tentang gen, sebenarnya ada dua pendekatan nih untuk kita melihat apakah suatu gen itu berpengaruh atau enggak. Hmm. Itu ada yang namanya forward genetics dan ada yang namanya reverse genetic gitu. Apa Nah, tuh? apa itu gitu ya. Jadi, Itu baru bagiku soalnya Mas. iya benar-benar ini juga em, ini sih sebenarnya konsep ini ya, konsep kita dalam menentukan em, melihat tadi aspek genetik itu. Jadi kayak em, satunya. Jadi kita kan kalau mau melihat satu gen itu Hmm. tuh kita bisa melihat dari eh, gennya dulu Hmm. atau kita bisa melihat jadi gini, kita bisa melihat luarnya dulu atau bisa lihat dalamnya dulu gitu. Ini Hmm. gitu ya. Hmm. Ya, ya, Nah, oke. ya kan. Nah, tadi kan aku udah cerita nih soal gen dan fenotip.
Hmm. ya. Jadi fenotip itu kan udah sifat yang tampak gitu. Kita bisa nih melihat dari sifat yang tampak dulu. Dalam arti kita melihat kita mau tahu nih kayak misalnya hidung mancung gitu ya. Hmm. Hidung mancung itu dipengaruhi oleh gen apa sih gitu ya. Hmm. Misalnya kayak gitu. Nah, atau ya itu tadi ya. Nah, kita bisa lihat nih yang dari fenotipnya, dari sifatnya, lalu kita telusuri gen yang mempengaruhi itu apa gitu. Nah, jadi dari tadi hidung-hidung yang mancung-mancung itu ya kan, mungkin kita bandingkan sama yang tidak mancung, bisa gitu ya. Terus nanti kita analisis nih gennya itu apa eh, yang gen-gen apa yang berbeda antara si mancung dan yang tidak mancung, misalnya begitu, ya kan. Nah, itulah apa namanya pendekatan si forward genetics ya secara umum. Sedangkan kalau reverse genetik itu kebalikannya, dari gen ke fenotip. Nah, kebetulan gini sih, jadi sejak aku lupa exact tahunnya ya, mungkin teman-teman pendengar bisa mencari tahu sendiri. Jadi em, kita punya namanya Human Genome Project. Jadi Human Genome Project itu adalah kita mau memetakan seluruh gen yang ada di manusia gitu. Wow. Nah, dan itu sudah sekarang sudah hampir selesai sebenarnya. Jadi udah hampir, kayaknya udah lebih dari 90% deh. Hmm. Gen di manusia itu sudah terpetakan. Jadi kalau kita hidup di zaman sekarang, kebetulan kita udah punya nih database-nya. Mungkin kalau zaman dulu, mungkin beberapa dekade yang lalu, mungkin orang-orang melihat genetik ini agak sulit ya, karena tadi database-nya belum ada. Sedangkan sekarang itu dengan teknologi yang namanya sequencing, dengan teknologi yang namanya tes DNA tadi gitu ya. Hmm. Nah, itu kita bisa udah tahu nih data gen-gen manusia itu ada apa aja gitu. Walaupun memang secara umum itu masih di populasi ras Kaukasian ya, Hmm. data yang lengkap gitu. Kalau misalnya ras-ras yang lain memang belum selengkap itu gitu ya. Nah, jadi dengan database itu kita sebenarnya bisa nih pendekatannya dari gen dulu gitu ya. Jadi misalnya kayak ketika ada gen A gitu ya, dia tuh nanti apa namanya bisa berpengaruh pada eh, proses yang mana gitu ya kan, Hmm. gitu. Nah jadi caranya macam-macam sih untuk bisa mengetahui itu. Jadi ada beberapa teknologi misalnya seperti gene editing ya, jadi kayak atau rekayasa genetika yang membuat kita itu bisa memasukkan atau mengeluarkan sequence DNA tertentu itu. Nah, dari situ kita bisa tahu nih kayak ketika gen ini masuk atau ketika gen itu ada atau tidak ada, maka apa yang muncul gitu ya kan? Hmm. Itu atau sesederhana atau mungkin kalau secara umum ya kita bisa tadi ya antara orang yang punya gen A dan orang yang nggak punya gen A Hmm. itu apa sih sifat yang berbeda gitu ya kan? Intinya kayak gitu. Jadi pendekatannya itu tuh bisa forward genetik dan bisa reverse genetik. Nah, dari forward dan reverse genetik ini kita bisa tahu nih fungsi dari suatu gen gitu ya. Sehingga dari situ kita bisa em, memprediksi gitu ya. Kira-kira seberapa besar gen ini akan mempengaruhi suatu fenomena gitu. Nah, secara umum sebenarnya ya untuk tahu seberapa besar ya balik lagi kita harus penelitian observasional ataupun eksperimental, yaitu kembali lagi ke case-nya ya. Cuma saya kita harus meneliti satu-satu nih hubungannya gitu. Jadi kayak em, dari kayak tadi misalnya diabetes. Diabetes Hmm. kan faktor yang mempengaruhi sangat banyak ya. Nah, dari faktor-faktor yang sudah kita ketahui ataupun yang belum kita ketahui, kita cari tahu nih persentasenya masing-masing itu gimana. Jadi kayak kalau ditanya, gimana sih sains itu bisa menentukan apakah suatu kondisi itu tuh dipengaruhi oleh gen atau tidak? Ya, caranya adalah tadi dengan membandingkan memang. Jadi kayak membandingkan eh, Enak. antara memang tadi ya dari forward genetics dari sifat-sifat yang ada gennya itu yang beda apa atau dari Hmm. gen-gen yang beda sifat yang muncul apa gitu. Hmm. Nah, dan ditambah lagi sama faktor-faktor lain yang kayak lingkungan yang mempengaruhi kayak gitu sih. Jadi ya balik lagi ke metode penelitian ya gitu. Tergantung metodenya, cara Tergantung menentukannya metode. seperti Nah, apa benar. gitu ya. Tapi memang namanya penelitian kan pasti ada bias ya. Jadi Hmm. memang sih idealnya adalah kita harus mengurangi bias. Tapi yang namanya keterbatasan penelitian tuh pasti ada.
Nah, makanya kadang kesimpulan-kesimpulan yang ada tuh ya kembali lagi ke metode yang digunakan gitu. Hmm. Ya kan? Metode yang digunakan dan database apa yang digunakan juga gitu. Karena tadi sekali lagi kita memang sudah punya nih database seluruh gen di dunia ini, di manusia gitu. Hmm. Tapi nggak semua orang di dunia ini tuh ada gitu datanya, ya kan? Jadi otomatis kadang-kadang untuk menentukan apakah suatu gen itu normal atau nggak normal, atau kita menentukan apakah suatu gen itu berpengaruh atau nggak berpengaruh, itu kan kita harus punya pembandingnya ya. Hmm. Atau kalau dalam genetik itu biasanya kita sebut reference gitu. Hmm. Nah, ya kalau referensinya reference Kaukasian ya, otomatis ya kalau misalnya kita beda sama mereka dianggap nggak normal kan gitu. Hmm. Hmm. Ya kan, dianggap nggak normal gitu. Padahal bukan karena kitanya nggak normal, tapi ya karena emang pembandingnya eh, beda gitu loh, Hmm. pembandingnya nggak apple to apple sama kita gitu. Atau sesimply di database yang ada itu tuh em, di di database yang ada normalnya itu misalnya 70% gitu Hmm. yang punya sifat itu. Nah, ketika kita diperiksa, kita itu ternyata yang 30% gitu kan. Hmm. Lantas, apakah ketika kita yang punya 30% ini dianggap tidak normal atau dianggap tidak berpengaruh gitu ya? Hmm. Kan belum tentu ya, karena balik lagi ke tadi referensinya dibandingkan sama siapa gitu loh. Mungkin karena referensi yang ada itu ya sebenarnya dari ya belum banyak juga gitu. Hmm. Kayak gitu. Nah, menarik sih ini soal database Mm-mm. manusia yang hampir selesai. Kayaknya aku pernah baca gitu, bukan di manusia, tapi di hewan apa gitu, serigala atau Mm-mm. apa gitu, serigala purba atau apa kalau nggak salah. Itu punya Oke. punya dan itu sudah lengkap database-nya tuh Mas gitu. Nah, ketika sudah Mm-mm. lengkap itu katanya bisa dibikin rekayasa genetika terus dimunculkan lagi spesies yang sudah punah itu. Terus di Hmm. manusia itu juga bisa nggak sih Mas, misal ada ras manusia yang udah punah nih, misal katakanlah gitu. Terus kita udah punya database-nya nih, udah ketemu semua. Terus Mm-mm. kita rekayasa kepada manusia yang ada gitu untuk memunculkan ras-ras yang udah Mm-mm. punah itu. Bisa juga kayak gitu nggak sih Mas? Nah, ini kayaknya referensinya Jurassic Park ya. Oke. Jadi kalau ditanya bisa atau enggak, secara teori itu bisa ya. Dalam Ah. arti bisa banget kalau memang Hmm. kita tadi udah ada datanya. Dalam arti kita udah tahu nih sequence-nya gitu. Kita udah tahu Hmm. bentuk DNA-nya seperti apa gitu. Kan berarti sesederhana kita tinggal membuat DNA yang sama lalu kita masukkan gitu ya. Gitu. Hmm. Nah, teori itu bisa. Dan itu ada teknologi namanya jadi em, sebenarnya gen editing tuh bukan barang baru. Maksudnya memang Hmm. sekarang itu lagi ngehits, tapi dan perkembangannya lagi pesat. Tapi sebenarnya dari zaman dulu orang-orang tuh sudah ketika orang mengetahui bahwa ada barang yang bernama gen dan DNA, orang-orang tuh juga sudah mulai berpikir bagaimana cara mengubah gen itu supaya tadi penyakit-penyakit yang memang dipengaruhi oleh genetik itu bisa disembuhkan. Karena jatuhnya gini, Hmm. ketika tadi ya ketika memang lingkungan lebih besar, maka kan sebenarnya yang diubah ya lingkungannya gitu ya. Tapi ketika gen itu yang besar, berarti kan yang kita harus ubah ya gennya gitu ya. Hmm. Maka udah ada nih usaha-usaha orang untuk bisa mengedit gen. Jadi ada beberapa teknologi. Nah, yang sekarang paling baru sih namanya CRISPR ya, Hmm. CRISPR-Cas9 itu. Nah, tapi sebenarnya sebelumnya ada lagi yang lain kayak misalnya zinc finger dan lain sebagainya. Nah, em, bisa banget misalnya kayak orang suatu sel yang tadinya mungkin memiliki sifat tertentu, tidak memiliki sifat tertentu, lalu mau kita buat dia punya sifat yang lain, atau kebalikannya dia punya, terus mau kita hilangkan, Hmm. itu bisa diedit sebenarnya, kayak gitu ya, bisa diedit. Tapi memang editing ini masih terbatas, dalam arti Hmm. em, ketika dia apalagi kalau di manusia ya, Hmm. sebenarnya beberapa bulan lalu tuh sempat ada berita di mana ada bayi yang dia berhasil diedit gennya gitu. Ya kan dia punya penyakit tertentu, punya penyakit genetik yang saya lupa nama penyakitnya, tapi dia mempengaruhi metabolisme urea. Hmm. Umurnya nggak panjang lah gitu, nggak panjang. Jadi mungkin berapa hari atau berapa minggu itu meninggal. Terus akhirnya dicoba untuk diedit genetiknya, akhirnya
dia bisa berhasil nih gennya bisa Oh. berubah gitu. Nah, tapi itu ya baru cuma 1 di atas 1 juta ya, dalam Hmm. arti ketika langsung di manusia yang sudah lahir gitu ya, itu sulit gitu. Tapi kalau misalnya di level sel, Hmm. misalnya sel-sel yang biasa untuk sel-sel bakteri atau sel-sel mungkin sel-sel manusia yang untuk eksperimen di laboratorium, nah itu lumayan banyak dilakukan dan keberhasilannya lumayan tinggi gitu. Jadi em, kalau ditanya apakah bisa, ya bisa, Bisa bisa gitu. banget gitu kan, dan udah terbukti bisa gitu. Hmm. Nah, tapi kalau tadi konteksnya adalah menghidupkan eh, makhluk purba atau misalnya hewan yang sudah punah, memang kebetulan setahu saya sampai detik ini belum ada yang berhasil sampai di Hmm. sana gitu. Tapi kalau dibilang tadi mengedit genetik yang tadinya ada menjadi tidak ada atau yang tadi tidak ada menjadi ada, itu sudah pernah dilakukan dan ada yang berhasil gitu ya gitu. Cuma memang kalau di level manusia, individu itu memang sulit ya, karena Hmm. keterbatasan sangat banyak gitu. Maksudnya, em, em, ya nggak cuma manusia sih, maksudnya di hewan juga nggak semudah itu gitu. Jadi biasanya orang kalau mau mengedit gen itu memang idealnya itu ya dari zigot gitu, maksudnya Oh, dari sejak sejak dari sejak zigot gitu sejak ya. dari zigot gitu. Jadi dari situ kalau itu diedit berhasil dan berhasil, ya kemungkinan sih apa namanya sifatnya jadi berubah gitu ya ketika Hmm. dia nanti dewasa gitu. Tapi kalau udah dewasa lalu diedit memang sudah ada Hmm. uji klinisnya tapi memang belum sebanyak itu tuh. Hmm. Bisa 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 gitu. Nah, tapi itu nanti kalau udah ngomongin etika akan beda ya. Ada lagi Maksudnya ya gitu. ya itu Nah. konsepnya akan berbeda ya gitu. Mungkin itu ya tadi ya. Soalnya tadi balik lagi apakah itu menentukan nasib gitu ya Hmm. gitu. Soalnya ya itu ya tergantung kita memaknai si nasib tadi gitu. Dan Hmm. pasti ketika gen itu memang menentukan nasib dan Hmm. kita bisa mempengaruhi nasib itu bahkan dari sebelum dia lahir atau setelah dia lahir, maka ya ada yang bilang bahwa itu sama dengan manusia itu playing gods gitu, main Tuhan-Tuhanan gitu kan. Hmm. Sehingga ya secara etika em, ya kontroversi lah gitu ya. Jadi ada yang setuju, ada yang nggak setuju. Karena itu ya sama kayak kita main Tuhan-Tuhanan gitu. Tapi baik lagi sih kayak Hmm. tidak semua gen menentukan, tidak semua nasib dipengaruhi oleh Ditentukan gen oleh dan gen. tidak ya Hmm. dan gen bukan penentu nasib utama gitu ya. Hmm. Gitu. Jadi ya ya gitu lah. Hmm. Yang menarik tadi mas soal CRISPR ya gitu. Nah, kalau ngomongin soal teknologi itu kayak CRISPR gitu, berarti eh, di masa depan gitu katakanlah, di masa depan itu apakah memungkinkan gitu kita misal memilih anak gitu seperti memilih menu makanan. Saya pengen anaknya kayak gini 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 aja deh gitu. Yang tinggi, yang sehat, yang kuat, yang panjang umur gitu dengan menggunakan CRISPR gitu. Nah, terus Oke. dampak dampak secara sosialnya itu kayak gimana, Mas? Wah, ya. Kalau ditanya ya, Hmm. apakah sekali lagi ya, Hmm. apakah bisa dan mungkin? Sebenarnya Nah, bisa dan nah. mungkin. Maksudnya itu bukan hal yang mustahil ya, Hmm. karena ya memang sudah terbukti gitu. Dan sebenarnya sekarang pun sudah ada usaha-usaha ke arah sana. Dalam arti Hmm. mungkin tidak mengedit gen secara langsung, tapi kayak misalnya nih teknologi bayi tabung ya, Hmm. fertility. Nah, bayi tabung itu kan sebenarnya cuma sekedar menggabungkan sel telur dan sel sperma di luar tubuh gitu ya. Hmm. Nah, tapi dalam proses bayi tabung itu pun itu juga ada proses seleksi. Dalam arti yang dipilih itu hanya sperma yang bagus dan sel telur yang bagus saja gitu ya. Hmm. Ya karena kalau nggak bagus ya gagal dong Ngapain gitu gitu? ya. Ngapain ya? Ya mahal tuh ya juga jelek gitu ya. Gitu dan sulit kan dalam arti Hmm. nah itu kan sebenarnya salah satu usaha juga untuk kita menciptakan manusia dalam tanda kutip yang baik lah gitu ya Hmm. kualitasnya dengan kita tadi menyeleksi si sperma dan sel telur yang bagus-bagus aja gitu Hmm. ya kan yang bagus-bagus aja dan bahkan saat ini sangat mungkin untuk kita tadi memeriksa genetiknya dulu dalam arti dia punya nggak sih sifat-sifat tertentu yang merugikan gitu ya sehingga kita juga bisa nyeleksi nih ya kan kayak kira-kira sifat-sifat mana yang apa namanya yang mau kita yang kita inginkan ada sama kita inginkan nggak ada gitu. Jadi
itu bisa. Tapi ya prosesnya jatuhnya menyeleksi ya, bukan mengubah gitu. Hmm. Ya kan? Jadi ya kita memilih yang terbaik di antara yang terbaik juga. Nah. Intinya gitu ya. Gitu. Kita memilih yang terbaik gitu. Nah, jadi usaha-usaha seperti itu sebenarnya udah ada gitu, udah Hmm. ada em, dan bisa jadi di masa depan itu lebih dengan teknologi yang semakin berkembang itu ya lebih memungkinkan lagi untuk bisa dilakukan yang lebih ekstrim tadi seperti misalnya benar-benar kita mengedit tadi ya sperma cell telur atau zigot atau embrionya untuk bisa punya sifat tertentu seperti yang kita inginkan tuh. Hmm. Jadi ya bisa, tapi apakah hal-hal seperti itu em, etis gitu ya? Etis. Nah, itu kembali lagi ke kepercayaan kita masing-masing ya. Tapi kalau kalau saya pribadi, kalau aku pribadi sih em, percaya bahwa em, mm, apa ya? Kayak kalau gen editing itu ya kembali ke ini sih ke Tujuannya. tujuannya, benar. Kembali Hmm. lagi ke tujuannya gitu. Jadi em, ke emang sih kita semua tuh ingin ya punya kita pengen pasti manusia yang generasi selanjutnya itu ya pasti mereka yang survive gitu Hmm. ya kan. Cuma memang pada akhirnya gini sih dengan kondisi bahwa masalah survivability itu kan sesuatu yang sangat kompleks ya, sangat multifaktorial. Hmm. Dalam arti em, kita semua itu banyak hal yang mempengaruhi seseorang tuh akhirnya bisa survive atau enggak dan nggak cuma sekedar dari apa yang dia punya gitu, tapi juga apa yang akan dihadapi gitu ya. Dan sebenarnya kita itu udah didesain loh oleh alam untuk survive di sesuai dengan porsinya kita masing-masing gitu. Jadi sebenarnya tanpa kita berusaha untuk kalau karena kebetulan saya tuh percaya dengan seleksi alam ya. Hmm. Mungkin ada beberapa orang yang tidak percaya. Kalau saya sih kebetulan percaya dengan seleksi alam. Dan Hmm. artinya begini. Em, Sebenarnya dengan atau tanpa kita mengubah sifat, alam tuh juga udah punya proses untuk bisa menyeleksi sifat-sifat yang akan nantinya survive gitu. Hmm. Dan itu kadang-kadang dan apa maunya alam tuh nggak selalu sama dengan apa maunya manusia gitu ya. Jadi dalam arti ketika kita menganggap bahwa satu sifat itu ideal, ketika dia lahir dan ketika dia hidup di lingkungan yang berbeda, mungkin itu udah jadi nggak ideal lagi gitu. Ya kan, dan itu kadang sehingga ketika ada tadi ketika paradigma oh orang bisa memilih mempunyai memilih anak itu seperti memilih makanan tadi ya kan. Em, Pilihan manusia itu kan ini ya banyak irasionalnya dibandingkan rasionalnya Iya ya. betul. Jadi belum tentu juga gitu apa yang dia pilih itu pada akhirnya akan sesuai dengan ekspektasinya gitu. Jadi Hmm. sehingga pada akhirnya ya em, dampak dan masalahnya adalah kemungkinan sifat-sifat yang dipilih itu ada sifat-sifat yang sesuai dengan norma yang berlaku saat itu gitu ya, norma sosial gitu, sesuai dengan konstruksi sosial yang ada pada saat itu. Hmm. Nah, nah sehingga em, akan ada ini nih ya manusia akan homogen aja jadinya kalau emang itu benar terjadi ya. Hmm. Manusia akan dengan ya homogen aja karena ya sesuai dengan konstruksi sosial yang ada. Padahal sebenarnya justru heterogenitas itu yang membuat kita survive. Dan berarti gini, em, di dalam evolusi itu tuh teori evolusi itu memang keberagaman itu tuh kenapa sih keberagaman kayak itu tuh penting? Karena gini, ketika ada suatu challenge tadi ya seleksi alam lagi ya, ketika ada suatu challenge, ketika sifatnya banyak macam-macam maksudnya em, dari sifat itu pasti ada yang bisa beradaptasi dengan tantangannya, tapi Hmm. ada juga yang nggak bisa beradaptasi dengan tantangannya, ya kan? Sehingga sebagian akan mati dan sebagian akan bertahan hidup gitu. Nah, itu konsep seleksi alam kan sebenarnya seperti itu ya. Dan Hmm. itu hanya akan terjadi kalau sifatnya macam-macam gitu. Tapi ketika semua orang punya sifat yang sama, ya kan? Oke nih kalau kebetulan tantangannya itu bisa kalau sifatnya itu dia survive dengan tantangan yang ada gitu. Ah, Tapi ketika tantangan yang muncul itu ternyata nggak sebanding sama sifat yang kita miliki, ya berarti yang udah mati punah jadi ya. semua orang kan gitu loh. Punah gitu loh. Nah, makanya
sebenarnya homogenitas itu Hmm. bukan hal yang baik dalam sisi genetik gitu loh sebenarnya gitu ya. Jadi kayak kita harus percaya bahwa keberagaman itu yang membuat kita kuat gitu. Jadi Hmm. sebenarnya dan keberagaman itu sudah diatur secara alamiah. Dalam arti ketika kita eh, apa namanya apalagi sekarang kan manusia itu udah heterogen ya, maksudnya udah Hmm. kawin campur gitu. Mungkin kalau zaman dulu em, masih homogen komunitasnya gitu. Nah, ketika udah heterogen gitu ya, maka ya itulah yang membuat komunitas kita sebenarnya survive gitu. Karena ketika ada challenge, nggak semuanya mati gitu. Tapi ketika kita homogen dan kita tadi memilih-milih sesuai dengan keinginan kita, yang mana keinginan kita pasti dipengaruhi oleh konstruksi sosial gitu ya. Nah, maka ya sama aja kita membentuk manusia yang sama gitu. Nah, ketika Hmm. manusia itu sama, ketika dibentuk challenge, ya bisa aja semuanya mati gitu kan. Hmm. Kayak gitu sih, mungkin ya. Ya, Gitu. tahu itu dampak dampak buruknya gitu ketika Dampak buruknya, ketika benar. ada suatu musibah nih dan itu homogen Mm-mm. semua ya udah nggak ada Kayak kehidupan gitu. manusia lagi. Iya, Sangat makanya. sangat ger gitu ya. Jadi ya biarkan sebenarnya keragaman ini tetap ada gitu sesuai dengan Benar, kodrat gitu. alamnya, nggak usah. Ya. Mm-mm. Kecuali tadi mungkin untuk alasan medis gitu ya. Nah, benar. Kecuali Hidup mungkin mungkin untuk secara alasan medis. secara etika masih boleh, tapi kalau misal lebih jauh dari itu mungkin bisa Mm-mm. dipikirkan ulang lah gitu. Bisa dipikirkan ulang, gitu. Hmm. Untuk Apalagi sesuatu yang tidak mempengaruhi nasib tadi ya. nah itu ya apalagi bukan mempengaruhi nasib gitu, bukan mempengaruhi hidup dan mati seseorang kan gitu. Iya, benar. Bahkan sebenarnya ketika Hmm. kita ngomongin hidup dan mati, makanya sekarang itu sebenarnya yang perlu dibicarakan itu sebenarnya bukan bagaimana kita bisa memahami resiko yang ada dalam diri Hmm. kita masing-masing. Dalam arti gini, em, makanya sekarang itu kan sebenarnya orang-orang itu sebelum menikah itu kan diharapkan untuk tahu nih, meriksa dulu nih, ya kan? Hmm. Kenapa sih orang Jawa tuh bibit bebet bobot gitu ya? Em, karena emang bibit itu em, ada nih pengaruhnya gitu ya. Dalam arti Hmm. ketika kita tadi punya resiko, saya punya resiko dan pasangan saya punya resiko, maka kita kemungkinan punya anak yang beresiko juga gitu ya. Hmm. Kayak gitu. Nah, kayak kita sadar sama potensi genetik yang kita miliki, kita jadi lebih aware. Kadang-kadang tuh mungkin banyak orang yang akhirnya takut untuk mengetahui karena mereka takut akhirnya oh nanti malah jadi nggak jadi nikah atau Hmm. malah jadi gagal gitu ya atau dia malah takut gimana gimana. Tapi sebenarnya point of view jangan kayak gitu gitu. Point of view adalah justru ketika kita tahu resiko maka kita jadi tahu nih ada kemungkinan kita melahirkan anak yang mungkin sesuai atau nggak sesuai dengan ekspektasi kita gitu. Hmm. Nah, sehingga kita jadi lebih bersiap-siap kan. Dalam arti kalau misalnya udah tahu nih aku buta warna, pasangku buta warna, anakku kalau buta warna, ya dari awal nggak usah didoktrin jadi insinyur kan gitu ya anaknya. Misalnya Hmm. kayak gitu. Nah, jadi em, kita bisa loh kayak kita nggak harus mengubah gennya, tapi kita bisa mengubah ekspektasi dan kita bisa mengubah em, cara kita bersikap untuk akhirnya bisa memaksimalkan tadi genetik yang udah kita miliki kayak gitu. Ya, jadi em, kadang-kadang solusinya tuh nggak harus mengedit gitu. Solusinya tuh ya bisa dengan bersiap-siap gitu, ya kan, Hmm. dengan lebih aware gitu. Jadi ketika kita memang punya potensi dan akan melahirkan anak yang punya potensi memiliki penyakit tertentu juga, ya berarti kita harus berarti artinya bukan berarti gimana-gimana, tapi ya berarti kita harus lebih siap nih. Berarti kalau misalnya kita tahu nih, oh anak aku bakal punya kondisi tertentu, mungkin kita harus nyiapin uang lebih banyak untuk nanti dia berobat. Atau mungkin, oh berarti mungkin kalau sekarang memang belum punya uangnya, ya berarti mungkin jangan punya anak sekarang dulu, mungkin punya anaknya nanti gitu. Atau mungkin beberapa orang mungkin memilih child free gitu ya, misalnya kayak, oh mungkin aku nggak mau punya anak biologis, nanti aku adopsi aja misalnya gitu. Atau ya udah nggak usah punya anak aja atau gimana misalnya gitu. Nah, hal-hal seperti itu tuh ya apa namanya bisa banget gitu loh dilakukan ketika kita mengetahui tadi potensi-potensi genetik itu. Jadi sebenarnya kadang-kadang sih approach-nya itu nggak harus kayak oh ketika kita punya masalah maka masalah harus diubah gitu. Kayak Hmm. nggak juga. Nah, berarti sebenarnya dengan Hmm. kita belajar atau setidaknya memahami Hmm. genetika itu
apa ya, yang muncul itu sebenarnya ya bijaksana gitu ya, Mas. Hmm, Bukan harapannya justru begitu ya. bukan Hmm, justru malah sebaliknya gitu. gitu. Tapi memang nggak bisa dipungkiri ya, beberapa Hmm. orang mungkin takut dalam arti, oh, em, gitu. Cuma masalahnya adalah kadang ketakutan ini justru berakibat kita justru malah menjadi tidak siap gitu dalam menghadapi realita gitu ya. Hmm. Makanya sebenarnya kenapa sih ada yang namanya konselor genetik gitu ya? Itu ya salah satu tujuannya ya supaya individu itu lebih siap juga gitu dengan realita gitu. Ada arti ya tadi sebenarnya itu tuh masalah itu bukan hal yang perlu ditakuti gitu atau bukan sesuatu hal yang perlu disikapi dengan rasa takut gitu. Tapi ya bisa disikapi dengan bijak tuh. Oke. Nah, Mas, terus gini, Mas. Apa ya, beragamnya gen itu kan apa ya, jadi secara sosial gitu munculnya diskriminasi atau stigmatisasi gitu kan. Terus gimana sih Iya, dunia iya. medis itu memandang potensi diskriminasi ataupun stigmatisasi berdasarkan informasi genetik, Mas? Nah, benar. Ini juga sebenarnya salah satu aspek yang sangat ya lumayan concern ya terhadap Hmm. genetik gitu, bahwa emang ada yang namanya diskriminasi dan stigmatisasi yang sebenarnya stigma itu gimana ya? Kayaknya emang manusia tuh cenderung ngejudge ya. Jadi kayak, kayaknya emang kita tuh sangat suka untuk ngejudge gitu. Hmm. Em, jadi ini eh, sudah terjadi ya pada zaman Perang Dunia II gitu oleh Nazi ya, di mana mereka menganggap bahwa ras mereka adalah ras paling unggul gitu ya, Hmm. dan ras-ras lain atau mungkin gen-gen lain itu dianggap lebih lemah gitu. Dan mungkin sekarang tidak se ekstrem itu yang sampai genosida, tapi mungkin tapi memang ada beberapa tapi memang diskriminasi dan stigmatisasi itu emang ada gitu. Sebenarnya kalau kita dari sisi medis ya, kalau saya ke dok gini, kalau tenaga medis kita kan Hmm. punya punya prinsip etik yang namanya justice. Dalam arti kita tuh memang tidak boleh untuk memandang seseorang berdasarkan identitasnya gitu. Jadi semua orang harus dilayani dengan cara yang sama gitu, dengan pelayanan yang maksimal gitu ya, tanpa memandang identitasnya. Tapi memang secara sosial kan hal ini Sulit ya. tergantung lagi ke tadi ya konstruk yang ada gitu. Em, Makanya beberapa em, apa ya? Makanya sebenarnya ada kondisi-kondisi tertentu yang em, gimana ya jelasnya? Agak bingung ya. Jadi intinya gini. Jadi memang Hmm. aspek genetik em, kita tuh sebenarnya sangat butuh ya Hmm. informasi genetik ini gitu. Tapi memang ada beberapa informasi genetik yang mungkin salah ketika itu kita ketahui itu Hmm. menjadi salah, salah penafsirannya gitu. Padahal sebenarnya genetik itu tadi kan itu tuh memang dia akan mempengaruhi seberapa dia akhirnya kita jadi tahu nih gen itu seberapa besar dan tidak seberapa besar mempengaruhi sesuatu gitu. Ya kan mempengaruhi suatu kondisi. Tapi itu kan bukan berarti suatu ancaman ya. Itu bukan berarti Hmm. suatu ancaman atau itu bukan berarti suatu masalah yang sangat buruk gitu. Jadi balik lagi kita harus yang ingin saya gaungkan ke orang-orang bahwa em, ketika kita punya gen tertentu yang mungkin dianggap kurang 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 beruntung gitu ya Hmm. bagi beberapa orang gitu. Itu tuh bukan berarti suatu masalah atau bukan berarti suatu ancaman gitu ya kan. Karena pada akhirnya keberuntungan itu balik lagi ke konteks gitu. Dan mati begini, zaman dulu orang kulit putih itu menganggap bahwa orang kulit putih lebih baik dibandingkan orang kulit hitam, Hmm. gitu ya. Ras kulit putih itu lebih baik dibandingkan ras kulit berwarna. Gitu. Em, tapi sebenarnya kan em, ras kulit putih apakah dia tidak punya resiko untuk em, penyakit tertentu misalnya? Ya nggak juga gitu loh. Karena sekarang faktanya adalah kanker kulit paling banyak itu ada di Amerika Utara dan Australia gitu di dunia itu. Di mana suku asli
penduduk sana itu ya kulitnya berwarna gitu, ya Hmm. kan? Kanker kulit kenapa baik di sana? Karena memang karena ada migrasi Sekarang. Kaukasian ke daerah-daerah situ gitu. Nah, di mana Kaukasian ini mungkin mereka memang sulit untuk beradaptasi gitu loh ya kan, Hmm. di lingkungan Amerika Utara dan Australia. Dalam arti berarti resiko-resiko untuk orang kulit putih terkena kanker itu kanker kulit itu sebenarnya lebih besar dibandingkan kita kulit-kulit yang lebih gelap gitu. Sehingga susah gitu untuk kita menentukan apakah suatu gen itu sebenarnya baik atau buruk. Karena itu kembali lagi ke konteks, ya nggak? Dalam arti, tadi orang yang punya gen tertentu, ya ketika dia hidup di lingkungan tertentu, dia akan bisa jadi beruntung atau dia bisa jadi gak sial gitu. Hmm. Nah, kayak gitu. Atau kebalikannya, misalnya laktos intoleran ya, intoleransi laktosa. Itu kondisi di mana kita nggak bisa mencerna susu. Kebetulan, laktos intoleran tuh kasusnya paling baik di Asia dibandingkan di Eropa. Karena memang makanan pokok yang ada di Asia itu kita nggak banyak mengonsumsi susu, Hmm. sehingga pada akhirnya mau kita laktos intoleran atau enggak laktos intoleran ya kita hidup-hidup aja, ya kan? Cuma memang kebetulan karena sekarang globalisasi dan segala macam makanan kita semakin beragam sehingga muncul nih gejalanya yang zaman dulu mungkin orang nggak pernah tahu gitu ya ada yang namanya laktos intoleran gitu. Sekarang jadi muncul karena kebetulan susunya udah masuk nih ke Asia gitu ya, sehingga orang-orang dia punya sifat laktos intoleran ketika dia minum susu ini maka dia akan muncul gitu Hmm. sifatnya. Dia akan muncul, dia jadi nggak bisa mencerna susu dan akan jadi penyakit gitu. Sedangkan di Eropa mereka memang dari nenek moyangnya mengonsumsi susu ya, jadi kayak salah satu staple food yang ada di Eropa itu susu gitu. Jadi otomatis kalau mereka laktos intoleran ya kurang lebih mungkin di masa lalu ya mereka mungkin tidak bertahan hidup gitu loh, ya kan? Sehingga sifat-sifat yang dominan di tanpa mereka adalah sifat-sifat yang bisa mencerna susu gitu. Karena memang gitu. Nah, sehingga apakah terus kenapa kalau orang punya laktos intoleran apakah dia sial gitu kan? Ya kalau emang seumur hidup dia nggak akan mengonsumsi susu ya dia nggak sial dong, ya kan? Tapi kalau emang kebetulan dia sangat suka, ya kan? Kalau emang dia sangat suka susu dan kebetulan dia laktos intoleran, ya mungkin dia jadi sial gitu. Sehingga sebenarnya perbedaan genetik itu seharusnya bukan disikapi dengan cara dengan mengeneralisasi gitu. Harusnya ya kan bukan berarti ketika orang punya gen tertentu maka dia lebih baik atau lebih buruk dibandingkan gen yang lain gitu. Tapi kembali ke konteks masing-masing gitu. Jadi kayak em, kembali ke konteks masing-masing dan pada akhirnya nggak bisa juga kita generalisasi kan gitu. Hmm. Karena itu bisa jadi baik dan bisa jadi buruk tergantung konteksnya gitu. Jadi ya eh gitu sih sebenarnya kalau kita ngomongin soal stigmatisasi dan diskriminasi ya, dalam arti ya kalau kami dari sisi medis ya kita memang eh, memang tidak akan gitu memandang orang dari identitasnya gitu ya, tapi memang secara sosial ada stigma itu. Tapi ya baik lagi seharusnya kita nggak bisa ngejudge berdasarkan genetik gitu. Itu menarik. Jadi nggak boleh yang ngejudge secara genetik. Berarti Benar. apa ya namanya? Memang gini, Mas. Berarti ada beberapa informasi genetik itu memang seharusnya tidak boleh dikonsumsi oleh umum gitu, buat tidak didiskriminasi. Jadinya kayak gitu ya kesimpulannya ya gitu. Harusnya sih enggak ya. Kalau Hmm. menurut aku harusnya semua ilmu pengetahuan itu seharusnya bisa diketahui oleh semua orang ya. Gitu. Tapi memang menurutku yang salah tuh bukan informasi genetiknya, tapi yang salah adalah Penyikapannya. penyikapannya, persepsinya itu ya. Gitu. Ya. Gitu. Makanya memang ada beberapa penelitian yang dianggap kontroversial karena yaitu balik lagi dia berusaha untuk misalnya nih penelitian mengenai apakah seksualitas dipengaruhi oleh genetik atau tidak gitu ya, Hmm. genetik atau enggak gitu. Apakah seksualitas itu bawaan lahir atau dipengaruhi oleh lingkungan gitu. Sampai detik ini belum ada nih kesimpulannya gitu, ya kan? Karena memang karena memang seksualitas itu sekompleks itu, genetik juga tidak sesederhana itu, dan ketika itu dibuktikan, entah itu yang sisi satu maupun sisi lainnya, itu ya akan menyebabkan tadi apa namanya Hmm. paradigma yang mungkin sulit gitu untuk bisa dicerna secara rasional gitu ya oleh orang gitu sehingga memang
em, banyak penelitian-penelitian yang akhirnya em, apa ya, yang mungkin sulit, yang implementasinya itu juga kontroversi gitu loh ya Hmm, kan gitu. Karena ya karena ketika itu, karena kesimpulannya sangat mempengaruhi em, hidup beberapa orang gitu. hmm. Seksualitas itu maksudnya ketertarikan seksual dalam tanda kutip Hmm, penyimpangan gitu. Apakah maksudnya penyimpangan itu dipengaruhi oleh gen atau tidak gitu ya? ya sebenarnya kalau di kedokteran kita sudah tidak gini, tergantung ya ini konteksnya Ah, ya, penyimpangan ya. tuh konteksnya beda ya. Jadi sesuatu dianggap menyimpang atau mengganggu kan ketika dia memang mengganggu hidup ya, mengganggu Hmm. hidup dan tidak sesuai dengan yang kita anggap normal. Nah, sekarang kan balik lagi ya, yang dianggap normal itu seperti apa gitu ya. Nah, itu kan Ah, balik lagi gitu. Nah, jadi balik lagi. Dan kalau kita ngomongin seksualitas, sebenarnya seksualitas tuh dimensinya banyak. Jadi nggak hmm, cuma sekedar orientasi, nggak cuma hmm, sekedar. Jadi ada yang namanya orientasi, ada yang namanya perilaku gitu. hmm, Dan itu em, pengaruh genetik dan pengaruh lingkungan itu ya debatable ya, hmm, tergantung tadi metode penelitiannya seperti apa dan penarikan kesimpulannya seperti apa gitu ya. Sehingga pada akhirnya belum ada nih mazhab, maksudnya tergantung mazhabnya nih kalau hmm, kita mau mau bilang apakah dia dipengaruhi oleh genetik atau dia dipengaruhi dominan genetik atau dominan lingkungan, apakah dia bawaan lahir atau tidak bawaan lahir itu. Itu ya. Jadi em, ya itu juga sulit gitu loh untuk disimpulkan gitu. hmm. Dan ketika disimpulkan ya memang akan huru hara gitu ya. Gitu. Gitu. Karena memang kalau kita ngomong genetik ya tadi dia tuh Hmm. kompleks. Dia tuh memang dia resep yang akan menentukan makanan keluar jadi apa. Hmm. Tapi untuk bisa menjadi keluar sebagai makanan itu nggak cuma sekedar dipengaruhi oleh resepnya doang, tapi juga yang masak, alatnya dan bahannya gitu ya kan. Jadi Hmm. Jadi memang sulit nih ya kan gitu untuk memang kita nggak bisa dan nggak boleh untuk ngejudge berdasarkan Genetik. genetik gitu. Terakhir Mas, Hmm. terakhir satu lagi. Wah, wah udah terakhir nih. Ya nanti kalau misal dilanjutin bisa nyampe kiamat masih belum Iya selesai ini. bener, iya lagi, iya lagi. Eh, Kalau kalau masih pengen lanjut kuliah di biomedis. Setuju, Terakhir terakhir setuju. Mas, terakhir Mas. Ya, Nah, kalau misal Mas Garin tuh harus nyampein satu pesan nih mm-mm, kepada publik gitu soal hubungan gen dengan nasib gitu. mm. Apa sih yang paling penting untuk diketahui dan juga direnungi oleh publik gitu soal gen dan nasib ini? Oke. Mungkin dari tadi aku sudah membicarakan hal yang sama sebenarnya. Jadi Sebenarnya gini, gitu. Tapi iya, mungkin ditekankan lagi iya aja ya. ditekankan lagi ya. Jadi gini, em, hubungan gen sama nasib itu memang bukan kausalitas ya, bukan sebab Sebab akibat gitu. akibat. Tapi lebih ke em, berpengaruh, lebih ke tadi berpengaruh besar atau berpengaruh kecil itu. Hmm. Dan sekali lagi, em, apakah pada akhirnya em, Stepanus individu itu unik gitu. Ada arti memang kita semua punya kemiripan, tapi tidak semua tuh tidak ada yang sama persis gitu ya. Dan justru keunikan yang beragam inilah yang akhirnya membuat kita survive. Sehingga ketika kita memiliki gen tertentu, apakah gen ini akhirnya akan mempengaruhi nasib atau tidak, itu akan dipengaruhi bukan dari gennya itu, tapi dipengaruhi oleh bagaimana kita mendefinisikan nasib. Gitu. Em, jadi, em, sebagai em, masyarakat yang lebih bijak gitu ya, ketika kita mengetahui informasi genetik, maka informasi genetik ini tidak bisa kita translasikan menjadi suatu keuntungan atau kerugian. Karena keuntungan atau kerugian itu tergantung dari konteks yang kita yang terjadi gitu ya. Itu karena akan ada gen, apakah gen mayoritas atau gen yang normal itu akan selalu lebih baik? Nyatanya tidak, karena tergantung dari
di mana dia tinggal gitu. Sehingga ketika memang kita punya rezeki untuk akhirnya mengetahui informasi genetik kita dan potensi-potensi yang ada dari situ, maka yang harus kita sikapi adalah maka kita harus menyikapi informasi itu dengan lebih bijak gitu, dengan mengkondisikan persepsi kita, ya kan, yang pada akhirnya bisa memaksimalkan genetik yang ada gitu. Jadi bukan dengan kita harus takut atau dengan kita harus ya jangan takut ya, waspada mungkin boleh, tapi Hmm. kalau takut dan khawatir itu tidak boleh gitu. Jadi ya justru kita harus memaksimalkan dan memanfaatkan situasi supaya informasi atau tadi resep yang kita punya itu akhirnya tetap bisa menghasilkan makanan yang enak gitu Hmm. dan baik gitu. Intinya gitu sih. Jadi ya em, ya tadi baik dan buruk itu sangat bergantung pada konteks ya. Jadi nggak ada gen yang baik dan nggak ada gen yang buruk, tidak ada gen yang merugikan dan tidak ada gen yang menguntungkan secara absolut gitu. Hmm. Semua itu sangat arbitrary. Semua itu sangat bergantung pada faktor-faktor Konteksnya yang lain, konteksnya. juga oke. Nah, oke. Terima kasih Mas Garin. Jadi setiap sel dalam tubuh itu menyimpan kisah yang ditulis jauh sebelum nama diberikan. Tapi di balik setiap kode genetik ada ruang kosong yang menanti keputusan, kebiasaan, dan pengalaman untuk menulis ulang arah hidup ya. Hari ini mungkin banyak orang dari kita yang merasa terjebak dalam narasi warisan karena orang tua begini, maka aku pasti begitu. Tapi gen tak selalu bicara dalam kalimat perintah. Kadang ia hanya berbisik dan kita masih punya pilihan untuk mendengarkan atau tidak. Jadi, meski tak bisa memilih dari mana asalnya, kita selalu bisa memilih kemana langkah selanjutnya. Karena pada akhirnya yang menentukan hidup bukan hanya apa yang diwariskan, tapi bagaimana kita memaknainya. Oke, terima kasih Mas Garin atas kesempatan ngobrolnya pada episode kali ini. Mudah-mudahan Sama-sama. ini bermanfaat bagi saya dan juga bagi teman-teman pendengar. So, terima kasih sekali lagi Mas Garin. Mudah-mudahan kuliahnya lancar, Amin. cepat selesai, cepat Amin. sandinya juga cepat selesai juga Iya, dengan benar. bagus ya. Dan Iya, tentu benar. sudah punya resepnya nih Mas Garin. Mhm. resep, resep Tinggal membangun masaknya ya, candi. masak Tinggal masaknya masaknya gitu. masaknya bisa atau enggak gitu. Nah, ya pasti bisa, alat bahan udah ready tinggal masak gitu. Nah, oke, itu Yoi. teman-teman yang bisa diobrolkan pada episode kali ini. Mungkin ya silahkan disikapi sebijak mungkin, apa yang cocok silahkan diambil, yang tidak juga tidak apa-apa. Oke, terima kasih. Sampai jumpa di episode berikutnya dengan tema maupun obrolan menarik lainnya. Jadi tetap terus ikuti podcast teman ngobrol Ujang dengan tema-tema yang beragam dan ada yang absurd, ada yang tidak. Silahkan dipilih. Oke, sampai jumpa dan salam sehat. Sehat.